Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Irham Nasution SPDI, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 254041134440 pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan Asia Tenggara dalam rangka uji kinerja di kelas 9 MTSS Nurul Islam Perkebunan Hapesong, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Apa absen dulu ya? Apriliani, Andika Pratama, Arsad Al-Huda, Atika Widiasari, Sini Apriyani, Dwi Andika, Dian Amanda Lubis, Wanda Pratama, Khairul Anwar, Ahmad Irfan, Putri Cynthia Rizky, Reza Sabila, Sabrina Takubolon, Salma Pujiati, Samira Ayu Ramadhani, Saskia Cintia Sari, Sugi Pratama, Tristan Apandi, Sania Marwa, Zahira Putri. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Mohon berdiri. Yaitu tujuan pembelajarannya ini yaitu yang pertama, menjelaskan teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Jadi yang kedua, menceritakan saluran penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi tokoh penyebaran Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Yang keempat, membandingkan Islamisasi Indonesia dengan Asia Tenggara.
Dan yang kelima, menghasilkan karya kreatif tentang sejarah Islamisasi. Sebelum masuk Islam ke Indonesia, ada namanya IAP Nusantara. Sini kami akan menjelaskan kepada anak kami sekalian. Sebelum masuknya itu nanti ke teori-teorinya, kami harapkan kepada anak kami supaya lebih memperhatikan apa yang Bapak sampaikan tentang sejarah Islam ini. Dan di sini juga yang pertama nantinya, sebelum jauh-jauh datangnya Islam ke Indonesia, Nusantara itu adalah sebuah istilah. Kenapa dikatakan sebuah istilah? Karena di Indonesia ini banyak pulau-pulaunya, termasuk pulau-pulau besar yang ada mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Di sini sangat kental sebelum masuknya Islam ke tempat kita, pulau yang ada di Indonesia. Nenek moyang kita itu sangat kental dengan agama, dengan kepercayaan dan keyakinan nenek moyang kita. Tapi kita akan menjabarkan sedikit di sini kepada anak-anak kami sekalian tentang ada beberapa teori-teori yang ada di pembelajaran kita ini. Yang pertama, ada beberapa teori. Ada 4 teori yang akan kita bahas. Yang pertama, teori Bujar. Ini termasuk teorinya ini adalah teori dalam pandangan sejarah, termasuk teori yang kedua. Yang kedua, ada teori yang disebut dengan teorinya itu adalah teori Makkah. Yang ketiga ada namanya teori Persia. Dan yang keempat ada teori Cina. Anak-anakku sekalian, ini kenapa dikatakan ada teori Bujarat? Ini teori Bujarat ini yang berasal adanya dari India. Bujarat ini bertempatan di wilayah India. Bujarat ini menurut para ahli sejarah dan juga dapatnya di Indonesia ini dengan menemukan sebuah batu nisan yang mirip batu nisannya itu yang ada di wilayah India atau Bujarat. Ini teori yang pertama. Dan yang mendukung teori Bujarat ini, di mana para ahli pada masa itu mereka itu terfokus kepada tentang kekuasaan politik Islam pada masa itu. Di mana dijumpai di masa kerajaan-kerajaan yang adanya kerajaan Samudra Pasai. Dan teori ini juga diperkuat oleh batu nisan yang dijumpai, yaitu batu nisan Sultan Samudra Pasai yang bernama Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorakkan hujan. Dan yang mendukung teori ini yaitu tokoh yang disebut dengan Project dan juga W.F. Sedgwick. Ini juga dijelaskan oleh seorang pengembara pada masa itu yang disebut dengan Marco Polo, orang dari negara Persia atau negara Fenisia, bukan Persia, negara Fenisia, ataupun yang disebut dengan Italia. Ketika mereka berkunjung ke Indonesia, mereka telah menjumpai masyarakat Indonesia sudah banyak yang menganut agama Islam. Kata beliau, karena berdatangan daripada pedagang-pedagang daripada Gujarat ataupun India. Inilah teori yang pertama yang diambil, yang disebut teori tertua,
dalam pandangan ahli. Dan yang kedua, teori yang kedua yang disebut dengan teori Mekah. Yang kedua ini menurut teori Mekah, teori ini adalah teori yang baru muncul sebagai sanggahan kepada teori Hujjah tadi. Apa menurut teori yang lama ini? Tanggapan teori yang baru. Beliau mengatakan teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad yang ke-7. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu di masa abad yang ke-7 menurut pandangan teori Mekah, yang langsung dibawa dari Arab ataupun orang-orang pedagang yang datangnya daripada Mesir. Dasar teori ini juga diperkuat di mana ada perkampungan orang Islam di pantai barat Sumatera. Ini dijumpai perkampungan orang Islam di pantai barat wilayah Sumatera Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh J. Pitchnapel. Menurut J. Pitchnapel, orang-orang atau para pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia, dan secara tidak langsung mereka lah yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada dua bukti sebagai berikut. Yang pertama, corak batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Sultan Malik Al-Saleh merupakan sultan dari Kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Sumatera. Yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah berjalan cukup lama dan berlangsung cukup baik. Dari adanya dua teori tersebut, maka lahirlah teori Gujarat. Walaupun teori Gujarat memiliki cukup bukti, tetapi banyak ilmuwan atau sejarawan juga menyanggah teori Gujarat ini. Kelemahan dari teori Gujarat yang pertama yaitu tidak adanya cukup bukti yang kuat bahwa para pedagang India lah yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Dan apakah betul agama Islam dibawa oleh para pedagang India hanya karena kemiripan dari batu nisannya saja? Kemudian yang kedua, pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi, pengaruh Hindu dan Buddha masih kuat di wilayah Gujarat ataupun India. Sehingga dengan adanya kelemahan tersebut, maka muncullah teori yang kedua, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Irak. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam menurut teori Persia. Teori Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya antara budaya yang ditemukan di Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Pendapat daripada kalian tentang masalah masuknya Islam dengan jalur perdagangan. Ini tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bapak akan bagikan. Yang ini kelompok yang kedua. Ya, ambil coret-coretnya. Kelompok yang ketiga. Nah ini. Diambil bukunya, ditulisnya. Ini kelompok yang keempat. Jadi kalau sudah nanti dapat, kami minta kepada anak-anak kami nantinya perwakilan satu orang per kelompok membacakan diskusi kelompoknya. Sehingga hari ini membutuhkan karena mereka dapat sambil berdagang. Pada saluran ini hampir semua kelompok masyarakat terlibat mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai menengah ke bawah. Dengan kerajaan-kerajaan sampai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya kepada anak kami. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok ini membacakan alur ini berkaitan dengan jalur perdagangan. Memiliki status sosial yang lebih baik dari kebanyakan pribumi. Maka dari itu, penduduk pribumi, utamanya pribumi bangsawan, tertarik menjadi istri para pedagang tersebut. Sebelum melangsungkan pernikahan, penduduk pribumi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga tidak merasa keberatan dengan persyaratan ini, karena proses pengislaman berlangsung sederhana. Tahap perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Pekodan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah, misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar, mengingat akan adanya keluarga muslim yang melakukan keturunan muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Dalam beberapa bab diceritakan adanya proses ini, antara lain Maulana Ishaq menikahi Putri Belambangan dan melahirkan Sunan Giri. Babat Cirebon diceritakan perkawinan antara Putri Kawumanten dengan Sunan Gununjati. Babat Tuban menceritakan perkawinan antara Raden Ayub Teja, Putri Adipati Tuban dengan Syekh Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sekali lagi kami minta berikan dulu aplaus semua. Dan selanjutnya, apa semua tadi yang dipresentasikan dari kelompok masing-masing per kelompok yang lain sudah paham apa yang disampaikan mewakili daripada kelompok 1, 2, 3, dan 4? Apa udah paham? Coba kita breaking tadi dengan membaca selawat. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya wa iyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan menyanyi selawat tadi, maka marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah.